فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang insya-Allah kita semua dirahmati oleh Allah. Senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan karunia Allah jualah. Kita kembali Allah berikan kesempatan hidup pada hari ini, di pagi ini. Maka senantiasa kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau yang menjadi tauladan kita, yang menjadi contoh dan idola kita. Maka ikutilah semua sunnah yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Maka insya Allah kita akan diberikan keselamatan di dunia dan keselamatan pula kita di akhirat. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pada saat ini kita sudah sampai di awal 10 terakhir di bulan kedua di bulan Hijriyah, di tahun Hijriyah. Kita tahu tahun Hijriyah, tahun pertamanya dibuka dengan nama bulan Al-Muharram. Lalu bulan keduanya dinamakan dengan bulan Safar. Kita namakan bulan kedua ini, dan ini memang sudah dari dahulu-dahulunya bernama Safar. Jadi mungkin ini perlu kita perbaiki sedikit tentang penamaan bulan kedua di bulan Hijriyah. Itu bukan bulan Safar, tapi bulan Safar, pakai sad bukan pakai sin. Karena artinya akan berbeda. Kalau Safar itu diambilkan dari kata sifrun yang artinya adalah 0 atau kosong. Sedangkan kalau Safar pakai sin itu adalah perjalanan. Kalau kita melakukan satu perjalanan keluar kota, apalagi itu sudah mencapai 80-an kilometer, maka kita berhak disebut sebagai seorang musafir, seorang yang sedang melakukan safar. Itu dinamakan dengan safar. Tapi bulan kedua ini dinamakan dengan Safar. Ini akan kita ulas sedikit kenapa dinamakan dengan bulan Safar ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita akan masuk ke pembahasan Safar ini, kita ulas kembali mulai dari penamaan tahun Hijriyah. Kita tahu bahwasanya tahun Hijriyah itu dibuka ketika masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ketika itu kita tahu ada satu surat yang beliau sampaikan kepada prajuritnya, tetapi di surat itu hanya tertuliskan Sya'ban. Sehingga prajuritnya itu bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, Sya'ban yang dimaksudkan dari surat ini apakah Sya'ban tahun ini ataukah Sya'ban yang telah berlalu?" Maka disitulah mulai berfikir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dikumpulkan pemuka-pemuka sahabat-sahabat
yang termasuk senior ketika itu dikumpulkan, lalu mereka berdiskusi tentang penamaan tahun Islam ini. Maka dipilihlah pendapat yang paling kuat di antaranya ketika itu, tahun Islam dimulai semenjak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Maka dimulailah penamaan hijrah. Tapi kenapa sampai sekarang namanya Hijriyah? Orang Arab biasanya ketika dia hendak mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari satu peristiwa, mereka akan menambahkan ya sebelum di akhir kata tersebut. Karena hijrah adalah berpindah. Hijrah artinya berubah. Maka hijriyah artinya adalah perubahan demi perubahan, mulai dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun, sehingga tahun kita namanya tahun Hijriyah. Sehingga setiap ada orang yang menyebutkan Hijriyah, ingat oleh kita, mesti ada perubahan-perubahan dari tahun ke tahun. Mesti ada perbaikan dari tahun ke tahun. Maka itulah dinamakan dengan Hijriyah, sehingga setiap kita mendengar kata Hijriyah itu, teringat oleh kita mesti ada perubahan di dalam diri kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka bulan pertama di bulan Hijriyah itu dimulai dengan bulan Al-Muharram, yang artinya di bulan Muharram tersebut telah kita haramkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena bulan Al-Muharram sendiri disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, di antara bulan-bulan haram itu salasatun mutawaliyatun, 3 bulannya berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Maka dari bulan Dzulqa'dah dilanjutkan bulan Dzulhijjah sampai bulan Al-Muharram yang kemarin, itu disebut dengan bulan haram, yang kita haramkan diri kita berbuat dosa di dalamnya. Apakah di bulan lain tidak kita haramkan? Juga kita haramkan, tapi ditekankan di bulan-bulan tersebut, karena bulan tersebut termasuk bulan-bulan haram. Setelah kita haramkan diri kita bersihkan diri kita di bulan Al-Muharram, masuk kita di bulan yang kedua, disebut dengan bulan Safar. Maka di bulan Safar ini ada beberapa pengertian. Para ulama setidaknya ada menyebutkan arti bulan Safar itu ada 3. Yang pertama diambilkan dari kata sifrun, yang artinya 0 atau kosong. Kenapa kok bisa dinamakan sifrun? Karena orang-orang Arab sebelum masuk Islam, mereka di bulan ini biasanya meninggalkan rumah-rumah mereka. Mereka mengosongkan rumah-rumah mereka. Mereka pergi berdagang ke negeri Syam, ke berbagai negeri. Bahkan dulu Rasulullah SAW pun juga beliau pergi berdagang ke Syam, itu di bulan Safar. Lalu kenapa lagi mereka mengosongkan rumah mereka? Ada yang pergi keluar untuk berperang, sehingga rata-rata rumah orang-orang Arab sebelum masuk Islam dahulunya mereka mengosongkan rumahnya karena pergi berperang. Lalu kata yang kedua, kalau yang pertama tadi dikata sifrun yang artinya 0, kosong. Arti yang kedua menurut para ulama adalah diambilkan dari kata yang artinya kuning. Kalau dalam surah Al-Baqarah ditanya ma launuha, apa warna sapi itu? Safra, disebutkan namanya safra. Safra artinya adalah sapi yang kekuning-kuningan. Kenapa juga diambilkan kata safar ini dari arti kata kuning? Karena ada sebagian yang mengatakan
di bulan Safar ini saking panasnya kondisi cuaca ketika itu sampai langit itu kekuning-kuningan. Jadi kalau kita saksikan musim panas di beberapa negara termasuk negara Arab itu, ketika puncak musim panas biasanya langit itu akan kekuning-kuningan. Ada pula sebagian yang berpendapat lain, kenapa diambilkan dari kata kuning di sini? Itu karena sebagian mereka pergi berdagang, lalu hasil dari berdagangnya itu dia belikan kepada yang kekuning-kuningan, yaitu emas. Jadi juga ada yang mengatakan diambilkan dari kata emas yang kekuning-kuningan, karena mereka melakukan perjalanan di bulan Safar ini untuk mencari pembeli emas tadi. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, maka ini dua pendapat dari arti kata Safar. Lalu arti kata yang ketiga itu artinya adalah penyakit. Diartikan dengan kata penyakit. Ada satu mitos mungkin kita pernah mendengar bulan Safar juga disebut dengan bulan sial kata orang-orang. Ini berhati-hati kita ketika ada mencap satu hari, suatu tempat, suatu bulan, bahkan suatu tahun yang dicap sebagai bulan sial. Karena di dalam Islam tidak ada dikenal bulan sial, tidak ada dikenal hari sial, tidak ada pula dikenal tempat-tempat yang membawa sial. Tapi orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menganggap bulan Safar ini adalah bulan sial karena bulan didatangkannya penyakit. Maka di sini mungkin kita di antara orang-orang, bahkan kalau di Indonesia itu ada di beberapa tempat mereka melarang untuk melaksanakan pernikahan di bulan Safar. Mungkin kita pernah dengar dilarang melakukan pernikahan di bulan Safar. Dan ini tidak ada landasannya kita di dalam Islam. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya ketika Allah datangkan musibah kepada kita, bisa jadi musibah itu adalah yang baik untuk kita. Ketika Allah datangkan kebahagiaan untuk kita, bisa jadi kebahagiaan itu adalah ujian untuk kita. Maka tidak ada dikatakan bulan Safar itu bulan sial. Karena ini yang perlu kita luruskan dengan peristiwa-peristiwa yang banyak orang-orang takutkan di bulan Safar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, di antara anggapan orang jahiliyah terhadap bulan Safar itu ada beberapa hal yang mereka lakukan. Pertama, karena mereka saking takutnya dengan bulan Safar. Yang pertama itu mereka biasanya mempermainkan bulan Safar. Jadi sebelum datangnya Islam, nama bulan-bulan ini itu sudah ditetapkan oleh Allah seperti nama-nama bulan Hijriah kita sekarang. Yang beda adalah tahunnya saja. Kalau tahun Hijriah dulu belum ada penomoran 1, 2 sampai 3 Hijriahnya. Baru dihitung semenjak hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Jadi orang jahiliyah dahulu, mereka itu suka mengganti-ganti, dipindah-pindahkannya bulan. Contoh, tahun ini, tahun 1444 Hijriah, mereka jadikan nomor 1 itu bulan Muharram. Bulan yang kedua, bulan Safar. Tapi di tahun 1445 mereka pindahkan. Mereka ingin bulan Safar ini menjadi bulan haram. Maka mereka majukan bulan Safar jadi bulan 1, bulan Muharram jadi bulan 2. Begitu lagi tahun selanjutnya mereka ganti lagi.
Karena di antara mereka ada yang takut karena mereka khawatirkan bulan Safar ini akan membawa sial, maka dimajukannya ke bulan Muharram. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, mereka meyakini bahwa bulan Safar itu bulan terjadinya banyak hal yang tidak disukai, bahkan turunnya musibah, bala dan bencana itu biasanya di bulan Safar. Ini yang seperti kita jelaskan sebelumnya, banyak yang beranggapan bulan Safar merupakan bulan sial. Maka ini dibantah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengeluarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu binatang pun yang membawa sial. Bahkan Rasulullah tutup hadis tersebut dengan tidaklah bulan Safar itu membawa kemudaratan bagi kalian. Maka Rasulullah tegas mengatakan langsung dalam hadis beliau, karena menolak apa yang mereka ucapkan atas bulan-bulan Safar ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka pelajaran-pelajaran penting perlu kita ketahui tentang bulan-bulan Safar ini, sehingga kita yakin di antara bulan Safar itu tidak ada yang membawa sial. Bahkan semua bulan itu sama, tak ada yang membawa sial. Maka di sini perlu kita sampaikan, insyaallah di kesempatan yang singkat ini, ada beberapa peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Safar ini. Di antara peristiwa yang pertama itu adalah Ghazwatul Abwa. Ghazwah Abwa atau Perang Abwa. Perang Abwa ini adalah perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan Quraisy dan Bani Damrah, yang dilakukan setelah 12 bulan setelah hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Jadi perang Ghazwah ini terjadi di tahun 1 Hijriah. Baru setahun Rasulullah hijrah terjadi perang Abwa. Peristiwa yang kedua itu diantaranya adalah penaklukan Khaybar. Perang Khaybar adalah perang melawan Yahudi di Khaybar. Benteng Khaybar termasuk salah satu benteng pertahanan terkuat orang-orang Yahudi. Bukan persoalan mudah menaklukkan benteng yang dibuat oleh Yahudi di Khaybar tersebut. Tapi dalam perang ini Rasulullah dan para sahabat berhasil memenangkan perang tersebut atas orang-orang Yahudi dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Dan peristiwa Khaybar ini itu terjadi juga di bulan Safar. Lanjut setelah itu ada lagi peristiwa Ghazwah Dhi Amr. Ghazwah Dhi Amr atau perang Dhi Amr. Perang ini menargetkan suku Ghatsafan. Targetnya suku Ghatsafan, yaitu salah satu suku Arab yang besar dan kuat. Beliau masuk dengan pasukannya, Rasulullah SAW menetap sebulan penuh, bahkan hampir 1 bulan itu penuh, yaitu di bulan Safar di Najd. Namun tidak mendapati musuh di sana, lalu beliau pulang ke Madinah. Jadi ternyata ketika dilaksanakan Ghazwah Dhi Amr ini tidak didapati musuh ketika Nabi sudah berada di sana. Lalu setelah itu ada lagi peristiwa seperti masuk Islamnya Amr bin As. Lalu masuk Islamnya Khalid bin Walid, Uthman bin Talhah radhiyallahu anhum pada bulan Safar tahun 8 Hijriyah. Jadi kalau kita lihat Amr bin As, Khalid bin Walid dan Uthman bin Talhah radhiyallahu anhum, beliau itu masuk Islam di saat tahun 8 Hijriah di bulan Safar. Lalu yang kedua, yang selanjutnya yang keenam, Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah itu dimulai dari bulan Safar. Dimulai dari bulan Safar.
Baru Rasulullah sampai di Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Maka kalau kita lihat jarak dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya Makkah Madinah, itu bahkan sampai saat ini kalau ditempuh dengan menaiki kendaraan khususnya mobil, itu bisa menghabiskan waktu 5 sampai 6 jam. Apalagi kalau zaman Rasulullah SAW, Nabi ketika itu belum ada kendaraan seperti kendaraan kita hari ini. Nabi melaksanakan hijrah menaiki unta. Ada sebagian lain yang mengatakan sahabat-sahabat lain menaiki kuda. Maka kalau kita lihat kecepatan unta itu dia jalannya santai, tidak bisa diajak untuk berpacu. Jadi sampailah Rasulullah itu berangkat dari bulan Safar, baru sampainya itu di bulan Rabiul Awal. Tapi alhamdulillah kalau hari ini, kalau kita ingin ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, atau sebaliknya dari Madinah ke Makkah, itu bisa ditempuh 2 jam saja. Ini kehebatan orang sekarang. Kalau selama ini kita tahu 5 sampai 6 jam, sekarang cuma 2 jam naik kereta cepat. Jadi banyak sekarang travel umrah, bahkan juga sebagian jamaah haji itu diajak untuk naik, untuk mencoba menaiki kereta cepat ini. Kereta cepat ini sudah beroperasi beberapa tahun, khususnya semenjak COVID-19 ini sudah beroperasi. Sampai hari ini alhamdulillah memberikan transportasi yang cukup cepat kepada jamaah kita. Itu kalau dari Madinah ke Makkah hanya 2 jam. Itu khususnya bagi yang bapak-bapak yang berihram itu tidak terlalu khawatir sekarang. Karena biasanya kekhawatiran di saat melaksanakan ibadah umrah atau dalam keadaan berihram saat haji, itu biasanya ambil miqatnya di Masjid Bir Ali. Dari Masjid Bir Ali menuju Makkah itu sudah deg-degan antara bapak-bapaknya. Karena khawatir nanti, karena tidak terbiasa dengan memakai pakaian ihram yang hanya 2 helai saja. Perjalanan kalau menaiki bus itu sampai 5 dan 6 jam. Itu cukup lama sekali. Bahkan saat kami berangkat umrah pertengahan Agustus kemarin, itu baru di pertengahan jalan, belum sampai di rest area, ada ibu-ibu yang minta berhenti. Kenapa berhenti ibu-ibunya? Karena ingin ke kamar kecil. Kebetulan di bus kita itu, kebetulan kamar kecilnya sedang rusak. Jadi diminta berhenti, akhirnya cukup jauh dulu baru dapat rest area. Tapi kalau ditempuh dengan 2 jam, itu dengan kereta cepat sekarang, itu memberikan kemudahan yang luar biasa untuk kita. Maka itu yang diberikan sekarang fasilitas kepada kita. Kalau dahulu Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah, berangkatnya bulan Safar, baru sampai di bulan Rabiul Awal. Kalau sekarang kalau kita berangkat dari Makkah ke Madinah, pagi ini kita berangkat jam 6, jam 8 sudah sampai kita di Madinah. Maka itu begitu cepatnya, begitu canggihnya zaman sekarang yang dimanfaatkan ilmu-ilmunya oleh ilmuwan kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ini beberapa peristiwa. Masih ada beberapa peristiwa lainnya, seperti disebutkan Nabi menikah dengan Khadijah itu di saat tanggal 25 Safar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ishaq. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha pada bulan Safar tahun 2 Hijriyah. Jadi tidak ada alasan yang mengatakan bulan Safar itu tidak boleh melakukan pernikahan. Karena kita lihat contohnya langsung dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha itu di bulan Safar tahun kedua Hijriah.
Lalu ada lagi pengiriman pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma untuk berperang melawan Romawi yang terjadi pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Dan peristiwa ini persis beberapa hari menjelang Rasulullah SAW wafat. Inilah beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Safar yang kita perlu ketahui, sehingga tak ada alasan kita mengatakan bulan Safar bulan yang sial, tak ada alasan kita mengatakan bulan Safar dilarang untuk menikah, dan tidak ada alasan kita mengatakan bulan Safar itu bulan yang kita berhati-hati dengan berbagai musibah dan bencana. Kita mesti berhati-hati kapan saja, tak perlu kita khususkan di bulan-bulan tertentu, karena Allah akan menguji kita masing-masing dengan musibah. Kalau kita berhasil melalui musibah itu, maka insya Allah Allah akan angkat derajat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak,